Kepada yang terhormat Ibu Nurhayati Siregar selaku dosen mata kuliah metode penelitian akuntansi. Perkenalkan, nama saya Vanessa Fiandra Subagio. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan proposal penelitian saya yang berjudul Analisis Dampak Perubahan Tarif Pajak Penghasilan Badan dalam Undang-Undang Cipta Kerja terhadap Effective Tax Rate. Penelitian ini bertujuan untuk melihat bagaimana dampak perubahan tarif pajak ini dirasakan oleh perusahaan. Nah, seperti yang kita tahu, pemerintah melalui Undang-Undang Cipta Kerja itu telah menurunkan tarif PPh badan dari 25% menjadi 22%. Kebijakan ini tentu bertujuan untuk memberikan stimulus dan meringankan beban dunia usaha. Namun, dari kebijakan ini muncullah pertanyaan, apakah penurunan tarif ini benar-benar dirasakan oleh perusahaan? Benar-benar secara otomatis dirasakan dampaknya gitu sebagai penurunan beban pajak real oleh perusahaan. Oleh karena itu, penelitian ini tidak hanya melihat tarif resminya, melainkan justru fokus pada si efektif tax rate-nya ini atau ITR. Nah, ITR dihitung dari beban pajak dibagi laba sebelum pajak. Perhitungan itu merefleksikan beban pajak yang ditanggung perusahaan tentunya setelah melakukan perencanaan pajak atau memperhitungkan insentif ataupun faktor-faktor lainnya. Sehingga ITR ini bisa menjadi indikator yang akurat untuk mengukur efektivitas kebijakan pemerintah. Yang membuat penelitian ini semakin relevan adalah karena adanya fenomena ketidakpastian kebijakan. Pemerintah awalnya berencana menurunkan tarif hingga 20%. Jadi di tahap awal itu dari 25% ke 22%, kemudian akan dilanjutkan dari 22% ke 20%. Tapi kemudian dibatalkan. Nah, pembatalan ini tentunya menciptakan ketidakpastian yang dapat mempengaruhi strategi pajak jangka panjang yang diambil oleh perusahaan. Nah, research gap-nya adalah belum ada studi yang secara eksplisit menguji asumsi hubungan langsung dan proporsional antara tarif statutory dengan ITR di Indonesia. Dari sisi evidence gap-nya, bukti empiris yang mengkaji dampak dari dinamika kebijakan ini itu masih sangat terbatas. Dari sisi evidence gap-nya, kemudian dari sisi evidence gap-nya, seperti yang tadi, jadi bukti empiris yang mengkaji dampak dari dinamika kebijakan ini itu masih sangat terbatas, terutama terhadap ITR pada periode 2019 sampai 2023. Kemudian untuk population gap-nya, penelitian ini akan fokus secara spesifik pada perusahaan non-keuangan di Indonesia untuk menjaga homogenitas sampelnya itu sendiri. Nah, berdasarkan latar penelitian tadi, penelitian ini merumuskan 3 pertanyaan utama. Pertama, seberapa besar dampak penurunan tarif pajak penghasilan badan terhadap penurunan ITR? Yang kedua, apakah penurunan ITR yang terjadi konsisten dengan besaran penurunan tarif statutory? Yang ketiga, apakah tingkat konsistensi hubungan tersebut berbeda secara signifikan antar sektor industri. Jadi kita ingin melihat apakah perubahan ITR ini seragam di semua industri atau justru berbeda-beda antara satu industri dengan industri yang lain. Sejalan dengan rumusan masalah tadi, tujuan penelitian ini adalah untuk mengukur secara empiris dampak kebijakan tersebut, kemudian menguji asumsi hubungan langsung antara tarif statutory dengan ITR. Ketiga, mengidentifikasi perbedaan respons ITR antar sektor industri. Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memperkaya literatur akuntansi perpajakan dengan memberikan bukti empiris mengenai realisasi dampak kebijakan fiskal melalui ITR. Kemudian secara praktis, hasilnya diharapkan dapat menjadi masukan penting bagi 3 pihak utama. Bagi pemerintah, sebagai bahan evaluasi efektivitas kebijakan fiskal,
Kemudian untuk dunia bisnis sebagai input untuk strategi perencanaan pajak dan bagi investor untuk menambah wawasan dalam melakukan analisis risiko dan valuasi investasi yang lebih baik. Kerangka pemikiran penelitian ini didasarkan pada dua teori utama. Yang pertama, teori keagenan yang menjelaskan motivasi manajer dalam melakukan manajemen pajak untuk menyeimbangkan efisiensi dan risiko. Kemudian, teori akuntansi positif yang menjelaskan bagaimana biaya politik dapat mempengaruhi keputusan perusahaan besar terkait ETR. Selanjutnya dari sisi tinjauan pustaka. Teori dasar yang kita gunakan adalah bahwa kita mengasumsikan adanya hubungan langsung antara tarif statutory dan ETR. Tetapi dari penelitian-penelitian terdahulu, ada studi yang mendukung bahwa ada dampak dari perubahan tarif ini, seperti contohnya oleh Tabelisa. Tapi ada juga studi-studi lain yang hasilnya itu inkonsisten, seperti ada studi yang menunjukkan bahwa faktor-faktor internal perusahaan itu mempengaruhi, tapi ada juga yang menyatakan tidak seberapa berpengaruh. Nah, inkonsistensi ini bertentangan dengan asumsi awal kita bahwa ada hubungan langsung antara perubahan tarif statutory dan ITR. Nah, kesenjangan inilah yang ingin dijawab oleh penelitian ini. Kerangka konseptual penelitian ini digambarkan dalam diagram berikut. Variabel independennya adalah perubahan kebijakan tarif PPh. Kemudian variabel dependennya adalah ITR. Hipotesis pertama ingin menguji hubungan langsung antara keduanya. Hipotesis kedua itu ingin menganalisis deviasi antara penurunan ITR aktual dengan penurunan tarif teoritis sebesar 3%. Dan hipotesis ketiganya, garis H3-nya ini adalah untuk menguji apakah sektor industri memoderasi hubungan ini. Dari kerangka tersebut, saya merumuskan 3 hipotesis. Hipotesis yang pertama, itu saya menduga terdapat penurunan signifikan ETR setelah perubahan kebijakan tarif pajak tadi diimplementasikan. Nah, kemudian yang kedua, hipotesisnya adalah bahwa penurunan ETR ini tidak proporsional atau tidak sama persis sebesar 3% seperti perubahan tarif statutorinya. Karena itu tadi adanya faktor-faktor lain yang mempengaruhi. Sedangkan hipotesis ketiga itu adalah dugaan bahwa perubahan ETR ini akan berbeda-beda antar sektor industri karena tentunya perbedaan karakteristik dari masing-masing industri, dari masing-masing sektor industri. Selanjutnya metodologi penelitiannya. Nah, untuk menguji hipotesis ini, saya akan menggunakan pendekatan kuantitatif dengan desain kausal komparatif. Desain ini menurut saya cocok karena saya meneliti dampak dari peristiwa, yaitu perubahan tarif tadi yang sudah terjadi. Populasi penelitiannya adalah seluruh perusahaan non-keuangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Kemudian dari populasi ini, sampel akan dipilih menggunakan metode purposive sampling berdasarkan kriteria yang spesifik, misalnya kelengkapan datanya, kemudian tidak mengalami rugi berturut-turut, dan kriteria lainnya untuk memastikan validitas hasilnya, validitas hasil penelitiannya. Kemudian data yang digunakan adalah data sekunder dari laporan keuangan tahunan auditan dari tahun 2019 sampai tahun 2023 yang akan saya peroleh dari situs resmi Bursa Efek Indonesia di idx.co.id. Teknik analisis data akan disesuaikan untuk setiap hipotesis. Untuk hipotesis pertama, yaitu menguji penurunan ITR, akan digunakan uji beda sampel berpasangan atau paired sample t-test untuk membandingkan rata-rata ITR sebelum dan sesudah kebijakan ditetapkan atau dirubah.
Kemudian untuk menganalisis hipotesis kedua, yaitu uji deviasinya tadi, akan dilakukan analisis komparatif deskriptif, di mana eh, besaran penurunan ITR dari hasil t-test tadi akan dibandingkan secara langsung dengan angka penurunan tarif statutory, yaitu 3%. Dan terakhir, untuk menguji hipotesis ketiga, yaitu apakah sektor industri ini berperan atau uji peran sektor industri, akan digunakan model regresi linear berganda dengan data panel. Model ini memungkinkan saya untuk melihat pengaruh interaksi antara variabel kebijakan dan variabel sektor industri terhadap PTR, sambil mengontrol variabel-variabel lain yang relevan seperti ukuran perusahaan, leverage, atau profitabilitas sesuai dengan temuan dari literatur sebelumnya. Demikian presentasi proposal penelitian dari saya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih atas perhatiannya.